Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah kejadian malam itu, saat Agam menciumnya dan pergi begitu saja tanpa satu kata pun, Baby begitu bersemangat untuk masuk kerja. Bukan karena ia merasa bahagia bertemu dengan pujaan hatinya itu, tapi karena Baby ingin menanyakan apa alasan Agam menciumnya, lalu meninggalkan dirinya begitu saja setelah ciuman kedua mereka. "Kau mau kemana?" Boy menatap adiknya yang terlihat terburu-buru. "Berangkat kerja," jawab Baby sembari memeriksa isi tas kerjanya. "Kerja? Bukankah kau sudah tidak lagi bekerja di perusahaan Dimitri Corp?" Boy menautkan kedua alisnya. "Aku masih bekerja di sana, Kak. Hanya saja selama beberapa hari ini aku tidak masuk karena sedang dihukum jelas Baby. "Tapi yang aku tahu kau itu sudah dipecat. Yang mengatakan itu tadi malam." "Apa? Aku dipecat?" Pekik Baby dengan wajah yang terkejut. Boy menjawab dengan anggukan kepala. "Tapi kemarin malam tidak mengatakan apapun padaku." Baby menjatuhkan tubuhnya di atas sofa. Ia begitu terkejut mendengar pemecatan dirinya. Karena ia berpikir Agam tidak mengizinkannya masuk kerja karena marah atas kejadian memalukan tempo hari, tapi tidak sampai memecatnya. "Mungkin dia lupa memberitahumu." Boy ikut duduk di sebelah adiknya. Tapi kenapa aku dipecat? Apa kesalahanku?" Baby menatap kakaknya dengan tatapan sendu. "Mana aku tahu," ucap Boy. "Dan mulai besok kau bekerja di perusahaan Kens Darcy." "What?" Baby kembali terkejut. "Tapi Kak..." "Dilarang protes," ucap Boy dengan tegas. "Dan sekarang masuk kembali ke kamarmu." "Tidak mau." Baby berdiri dari duduknya. "Aku ingin pergi ke kantor dan meminta penjelasan darinya." Ia melangkahkan kakinya keluar dari mansion utama, tidak memperdulikan teriakan Boy yang memanggil namanya. Di sisi lain, Boy Arbeto hanya bisa menghela nafasnya saat melihat kepergian Baby. Ia pun berjalan ke kamar sembari mengambil ponselnya yang ada di saku kemeja. Sementara itu, di tempat yang lainnya, Baby yang sudah sampai di perusahaan milik Agam segera masuk ke gedung tersebut, lalu menaiki lift menuju ruang kerja sepupunya itu. "Jo, apa ada di dalam?" tanya Baby saat berpapasan dengan asisten pribadi Agam. "Ada, Nona," tapi tidak ingin membuang waktunya, Baby segera masuk ke dalam ruang kerja Agam tanpa mendengar penjelasan terlebih dahulu dari Jonathan. Kenapa kau?" Perkataan Baby menghilang di udara saat melihat pemandangan yang ada di depan matanya. Di sana terlihat dengan jelas Cindy tengah mengusap wajah Agam, membuat emosi yang sudah memanas di hatinya langsung terbakar. "Baby?" Cindy menurunkan tangannya karena terkejut melihat kedatangan sepupu tunangannya. Sementara Agam hanya diam menatap dingin ke arah Baby. "Cindy, keluarlah dulu dan tunggu di ruang Jonathan. Ada hal penting yang harus aku bicarakan dengan Baby." "Tapi Cindy menatap Baby lalu menatap Agam bergantian. 10 menit, Agam menatap tajam pada tunangannya, membuat Cindy mau tidak mau keluar dari ruang kerja Agam dengan hati yang sedih karena pria yang menjadi tunangannya sejak kemarin malam itu justru menyuruhnya pergi dari ruangan tersebut dan tidak mengizinkannya untuk mendengar pembicaraan antara mereka. "Ada apa kau kemari?" tanya Agam setelah hanya ada dirinya dan juga Baby di ruang tersebut. "Apa Bi tidak memberitahumu kalau kau sudah tidak bekerja lagi di perusahaan ini?" Baby hanya diam, tidak menjawab pertanyaan Agam. Yang ia lakukan hanya menatap pria itu dengan intens. "Baby, kau dengar aku?" Agam sedikit menaikkan suaranya karena melihat gadis itu hanya diam saja. "Kenapa Kenapa kemarin malam kau menciumku?" tanya Baby tanpa memperdulikan pertanyaan Agam. "Kejadian itu lupakanlah karena aku melakukannya tidak sengaja," jawab Agam dengan raut wajah yang datar. "Apa? Kau bilang tidak sengaja?" Baby tersenyum sinis.
Kalau hanya 1 kali, kau boleh mengatakan tidak sengaja, tapi kau melakukannya 2 kali. Itu artinya kau doyan dan menginginkannya, sindir Baby dengan ketus. Terserah kau mau mengatakan apa, tapi bagiku ciuman itu tidak berarti apapun. Baby hendak menampar wajah Agam, tapi tangannya tertahan saat kedua matanya melihat sudut bibir pria itu yang terluka. Ini kenapa? Ia hendak menyentuh luka tersebut, namun tangannya justru ditampik dengan kasar oleh Agam. Sudah hampir 10 menit. Jika tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, maka keluarlah. Agam berjalan menuju kursi kerjanya. Masih ada satu lagi pertanyaanku, ucap Baby sembari terus menatap luka di sudut bibir Agam. Dan jika diperhatikan dengan teliti, di dekat mata bagian bawah juga terlihat bengkak dan biru seperti bekas pukulan. Membuat Baby bertanya-tanya dalam hatinya, siapa yang sudah memukul Agam dan kapan itu terjadi. Karena seingatnya terakhir kali bertemu saat ciuman itu, wajah Agam masih tampan dan mulus tanpa luka secuil pun. Apa yang ingin kau tanyakan? Agam yang sudah duduk di kursi kerjanya bertanya tanpa menatap wajah Baby. Ia lebih memilih membuka berkas yang ada di atas meja daripada menatap gadis itu. Kenapa aku dipecat? Apa karena kejadian kemarin malam? Tapi yang menciumku itu kau, bukan aku. Jadi, sudah aku bilang, ciuman itu tidak berarti apapun. Dan kau dipecat karena perusahaanku tidak membutuhkan tenagamu lagi. Baby yang semula merasa iba dengan luka yang ada di wajah tampan Agam, sontak menatap tajam pria itu dengan tatapan penuh luka. Luka di hatinya karena Agam terus-menerus mengatakan kejadian ciuman yang mereka lakukan tidak berarti apapun dan hanya sebuah ketidaksengajaan. Kau jahat sekali. Aku benar-benar kecewa padamu. Baby menahan air mata yang hendak jatuh di kedua pipinya. Sungguh, aku menyesal telah jatuh cinta padamu. Bagus kalau kau menyesal. Sekarang keluar dari ruanganku, karena waktunya telah habis. Agam menutup berkas yang ada di tangannya, menatap wajah Baby dengan raut wajah yang dingin dan datar. Oke, aku akan keluar. Baby mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Tapi ingatlah satu hal, Agam Mateo. Suatu hari nanti, kau akan menyesal telah menyia-nyiakan rasa cintaku. Karena di saat itu terjadi, rasa cintaku mungkin sudah hilang. Ucap Baby dengan berbohong, karena sampai kapanpun dirinya akan terus mencintai seorang Agam Mateo, seorang pria yang tidak lain adalah sepupunya sendiri, cinta pertama sekaligus pria satu-satunya yang pernah menyentuh bibirnya. Tunggu Baby, ucap Agam saat melihat gadis itu hendak pergi dari ruangannya. Dan kau juga harus ingat, aku adalah sepupumu. Dan sampai kapanpun hubungan kita adalah saudara. Karena kita berdua bagian dari keluarga besar Arbeto dan Mateo. Baby yang terdiam di tempatnya kembali berjalan tanpa ingin menatap ke belakang. Dengan langkah kaki penuh amarah, ia bertekad untuk membuat pria itu menyesali setiap perkataannya. Agam Mateo, aku membencimu, kau laki-laki brengsek. Teriak Baby dengan keras setelah keluar dari perusahaan Dimitri Corp. Ia tidak peduli orang-orang di sekitar jalanan menatap ke arahnya. Jadi, pria yang sejak dulu membuatmu galau itu Agam Mateo. Kau. Baby terkejut saat melihat sosok yang berbicara padanya. Lagi-lagi kau, kenapa aku selalu bertemu denganmu? Keluh Baby saat melihat Sky yang sudah berdiri di sampingnya. Itu tandanya kita berjodoh. Sky menarik tangan Baby dan membawa gadis itu pergi dari tempat tersebut karena banyak orang yang sedang menatap Baby yang tadi berteriak seperti orang tidak waras. Dan tanpa disadari oleh keduanya, dari tempat yang tidak jauh ada seseorang yang menatap kepergian mereka dengan sorot mata yang tajam. Sky yang menarik tangan Baby membawa wanita itu masuk ke dalam restoran cepat saji yang berada di seberang jalan perusahaan Dimitri Corp. Pria itu segera memesan minuman untuk mereka berdua walaupun gadis itu tidak memintanya. Lea alias Baby Arbeto, kau belum menjelaskan padaku tentang kejadian kemarin malam. Kejadian kemarin malam yang mana? Baby bingung dengan pertanyaan Sky yang meminta sebuah penjelasan darinya. Kau lupa, kau sudah berbohong padaku.
ucap Sky dengan tegas. Oh, masalah namaku. Sky menganggukkan kepalanya dengan sorot mata penuh tanya. Ya ampun Sky, masalah aku berbohong nama saja kau mempermasalahkan. Baby menghela nafasnya dengan kasar. Lagi pula aku tidak merugikanmu bukan? Siapa bilang aku tidak dirugikan? Jika sejak awal aku tahu siapa dirimu, maka tidak akan aku biarkan rasa cinta ini tumbuh. Ucap Sky, tapi hanya dalam hati. Lagi pula aku bingung, kenapa kau tidak mengenali diriku sebagai Baby Arbeto? Bukankah banyak media elektronik yang memberitakan tentang cucu Kenzo Arbeto yang paling cantik dan kaya raya yaitu aku? Ucap Baby dengan sombong dan penuh percaya diri. Benarkah? Sky mengerutkan keningnya. Tapi kenapa aku tidak pernah dengar berita tentangmu dan hanya mendengar berita tentang seorang Boy Arbeto? Itu artinya nama Boy lebih terkenal daripada aku, ketus Baby dengan wajah yang cemberut. Ya begitulah, Sky tertawa geli. Sialan kau, umpat Baby hendak melempar ponsel yang ia genggam. Namun niat itu diurungkannya saat teringat foto Agam yang ada di dalamnya. Hei, kau jangan marah seperti itu. Bukankah aku hanya menjawab dengan jujur? Sky semakin tertawa dengan keras saat melihat wajah Baby yang kesal. Aku justru tahu namamu dari Venus. Ia teringat pembicaraannya dengan saudara kembar Mars. Saat itu, Venus ingin mengenalkannya pada sosok Baby. Namun Sky menolak karena tidak ingin terlibat urusan dengan ketiga keluarga besar tersebut. Baiklah, aku hargai kejujuranmu itu. Baby memilih tidak ambil pusing dengan perkataan Sky, karena memang kenyataannya nama Boy Arbeto lebih terkenal daripada namanya. Ngomong-ngomong soal Venus, aku jadi ingat ucapan Kak Mars kemarin malam yang mengatakan kalau kau mencintai Kak Venus, tanya Baby dengan raut wajah penasaran. Pernah mencintai, atau kata yang lebih tepat itu mengagumi, sahut Sky. Wah, aku tidak menyangka Kak Venus punya pengagum pria setampan dirimu. Baby mengerlingkan matanya. Memangnya aku tampan? Sky tersenyum saat mendengar pujian dari gadis yang ia cintai. Tentu saja kau tampan, jawab Baby dengan jujur sembari mengambil minuman yang baru saja diletakkan oleh pelayan di atas meja mereka. Kalau aku tampan, berarti kau mau jadi kekasihku, tembak Sky dengan cepat. Biur! Semburan air dari mulut Baby membasahi meja yang mereka tempati. Dan yang lebih parah dari itu, wajah Sky ikut terkena semburan air minuman tersebut.